Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Lisa Rahmawati dengan akhiran NIM 135, Alia Chandra dengan akhiran NIM 136, Salisin Istahwadza dengan akhiran NIM 137, dan juga Nurul Khairatul Fadliani dengan akhiran NIM 161. Di sini teman kami Salisin Istahwadza tidak bisa hadir karena terkena musibah, yaitu orang tuanya meninggal dunia dan juga Salis sendiri sedang sakit. Nah, di sini kita akan membahas tentang buku ajar desain pembelajaran SD yang berbasis Outcome Based Education, Deep Learning atau pembelajaran mendalam, dan Project Based Learning atau PJBL. Nah, yang mana pada bab satunya ini ada orientasi desain pembelajaran SD berbasis OB, Deep Learning, dan PJBL. Ini gimana? Masuk ini ya. Langsung OB itu Namanya kita akan membahas posisi bab dalam mata kuliah. Jadi pada bab ini itu merupakan pintu masuk mata kuliah yang fokusnya itu bukan teori panjang tapi apa? Membangun cara kerja dan juga melihat pembelajaran itu sebagai sistem untuk tujuan, terus aktivitas, terus asesmennya juga yang selaras dengan pembelajaran, terus juga mendesain pembelajaran itu supaya lebih mendalam sehingga siswanya itu lebih mudah memahami dan juga akhirnya itu menghasilkan produk desain melalui proyek per semester itu. Nah, selanjutnya yang A, ada capaian bab yaitu Learning Outcomes bab. Nah, yang diharapkan itu setelah mahasiswa ini mempelajari bab 1 itu mampu untuk apa ini? Menjelaskan desain pembelajaran SD untuk menuntut keselarasan tujuan, aktivitas, asesmen dalam kerangka OB. Nah, di sini OB sendiri itu singkatan dari Outcome Based Education. Nah, terdiri dari 3 komponen, yang mana ada tujuan, aktivitas pembelajaran, dan asesmen. Nah, yang mana OB itu harus selaras dengan 3 tujuan tersebut. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan capaian yang diharapkan oleh peserta didik seperti itu. Yang mana ketika proses pembelajaran berlangsung pada jenjang SD. Nah, tujuan ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tapi juga keterampilan dan sikap sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran itu dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sebagaimana aktivitas itu harus relevan dan juga bermakna sesuai dengan karakteristik peserta didik melalui kegiatan seperti bermain sambil belajar sehingga siswanya itu dalam memahami materi itu lebih mudah dan tidak membosankan siswa tersebut sehingga mereka juga lebih kayak senang belajar, kayak nggak monoton gitu belajarnya. Nah, yang ketiga itu asesmen, yang mana fungsinya itu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi asesmen ini dalam kerangka OB harus selaras dengan tujuan dan aktivitas yang dilakukan. Jadi ketidaksesuaian salah satu komponen ini nanti bisa melemahkan efektivitas dalam pembelajaran. Yang mana ya nggak kelihatan, nanti potong. Mana? Jadi kalau di SD itu asesmen ini dapat berupa observasi, unjuk kerja, portofolio, maupun tes sederhana yang menilai secara utuh perkembangan peserta didiknya. Nah, asesmen itu juga harus mengukur apa yang dituju dalam pembelajaran tersebut, bukan sekedar hanya hal yang mudah diukur saja. Terus selanjutnya itu apa? Iya. Bukan, yang kedua Operasional. Nah, yang kedua itu ada ciri operasional deep learning dan prinsip implementasinya pada pembelajaran sekolah dasar. Nah, deep learning kan tadi pembelajaran mendalam. Iya. Kalau deep learning itu bertujuan untuk membangun
pemahaman konseptual siswa dan juga menambah kemampuan transfer pengetahuan ilmu yang didapatkan, dan juga melalui elaborasi dan praktek utamanya itu bisa kayak seperti aktivitas pengetahuan awal, terus eksplorasi konsep, terus diskusi yang bermakna. Nah, jadi berarti deep learning itu lebih menekankan pada kehidupan atau pengalaman yang nyata kepada peserta didik seperti itu. Nah, apa sih ciri-ciri operasional deep learning? Jadi yang pertama ini ada berorientasi pada pemahaman bermakna, yang mana peserta didiknya itu memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep, bukan hanya sekedar mengetahui apa jawabannya. Terus ciri yang kedua itu berkaitan dengan konteks nyata, yang mana materi pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak sehingga pengetahuannya itu terasa lebih nyata dan mudah dipahami. Yang ketiga, cirinya itu aktivitas berpikir tingkat tinggi, yang mana peserta didik itu dilibatkan dalam kegiatan menganalisis, membandingkan, mengelompokkan, menyimpulkan, dan juga memecahkan masalah sederhana yang dialaminya sesuai tahap perkembangan SD. Terus yang terakhir ada refleksi dan umpan balik berkelanjutan, yang mana peserta didik ini diberi kesempatan merefleksikan apa yang telah dipelajari dan memperoleh umpan balik untuk memperdalam pemahaman mereka. Nah, kemudian prinsip implementasi deep learning sendiri pada pembelajaran SD yaitu yang pertama pastinya berpusat kepada peserta didik, yang mana guru itu sebagai fasilitator atau biasanya tuh kita sebut sebagai hanya sutradara. Iya. Nah, jadi yang memainkan perannya adalah peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kontekstual dan bermakna. Nah, jadi guru itu cuma menghadirkan contohnya, contoh masalah atau proyek-proyek yang dekat dengan dunia anak sehingga anak itu mampu mempelajarinya itu dengan baik seperti itu, mampu diserap oleh anak itu dengan baik. Lalu yang ketiga ada Integrasi. aktivitas kolaboratif. Biasanya di sini sudah mulai tuh anaknya disuruh kerja kelompok dan juga diskusi sederhana. Yang mana ini untuk melatih komunikasi, kemudian kerjasama dan juga pertukaran ide pokok atau gagasan. Nah, yang keempat adalah penggunaan strategi dan media interaktif. Variatif atau interaktif? Variatif. Nah, yang mana media itu ada apa aja ya? Ada media konkret, Terus permainan edukatif, kan anak SD kan kayak kalau belajar cuman diajarkan dengan cara yang metode ceramah itu monoton. Jadi siswanya tuh lebih suka kayak kasih game, kayak permainan kayak matematika itu. Ya, itu. Itulah pokoknya. Iya, Belajar sambil bermain. benar. Terus melakukan eksperimen. Iya, dan juga ada teknologi sederhana juga ya biasa sekarang. Semakin canggih. Lalu yang kelima ada asesmen autentik dan berkelanjutan, yang mana ini tuh dinilai dari observasi, kemudian unjuk kerja, lalu portofolio, dan juga tugas proyek yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya ada tentang tahapan PJBL pada mata kuliah ini, yang mana berkaitan dengan produk portofolio. Tahapnya tuh PJBL. Nah, PJBL itu singkatan dari apa, teman-teman? problem based Project atau project. Sorry. Berarti ini tuh berbasis project, yang mana kerja emang dinilai dari kerja siswanya ya. Membantu siswa untuk merancang desain pembelajaran. Jadi pada mata kuliah ini PJBL ini tuh digunakan sebagai pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswanya itu sebagai subjek aktif dalam merancang, melaksanakan, dan merefleksikan proses belajar melalui sebuah proyek. Nah, PJBL ini dilaksanakan secara bertahap dan juga terintegrasi dengan produk portofolio sebagai bukti proses dan capaian pembelajaran.
Jadi di sini ada beberapa tahapan PJBL dan kaitannya dengan produk portofolio. Yang pertama ini menentukan masalah atau pertanyaan mendasar. Artinya pembelajaran itu harus diawali dengan identifikasi masalah atau pertanyaan kunci yang relevan dengan capaian mata kuliahnya. Nah, pada tahap ini tuh mahasiswa itu akan menganalisis kebutuhan pembelajaran dan konteks yang akan dikaji. Misalnya dalam produk portofolionya itu ada rumusan masalah, latar belakang, dan juga tujuan proyeknya. Terus yang kedua ada perencanaan proyek, yang mana mahasiswa ini menyusun rencana kerja proyek itu dengan meliputi penentuan topik, langkah kerja, sumber belajar, serta pembagian tugasnya. Agar memastikan proyeknya ini berjalan dengan sistematis dan juga terarah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pelaksanaan dan monitoring proyek, di mana mahasiswa ini melakukan proyek sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dengan bimbingan dosen, sehingga pada tahap ini akan terjadi proses eksplorasi dan juga pengumpulan data. Selanjutnya itu pengembangan produk. Nah, produk itu dapat produk portofolio itu dapat berupa kayak catatan proses, terus dokumen kegiatan, juga hasil sementara, dan juga refleksi yang berkala. Yang keempat itu pengujian dan penyempurnaan produk. Nah, produk proyek ditelaah, diuji, dan juga diperbaiki berdasarkan masukan dosen maupun teman. Tahap ini juga menekankan proses refleksi sehingga kita dapat mengetahui apakah produk yang kita buat itu udah pas atau belum. Kalau belum kan kita bisa merevisi lagi sehingga produk tersebut akan lebih baik. Terus selanjutnya yaitu presentasi hasil proyek. Nah, mahasiswa itu mempresentasikan hasil proyeknya kepada dosen dan juga teman sebagai bentuk pertanggungjawaban akademiknya. Nah, yang terakhir itu refleksi dan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah dipresentasikan, terus selanjutnya itu berfokus pada refleksi terhadap dosen. Kan biasanya kalau kita habis presentasi itu kan ada masukan dari dosen gini-gini, seharusnya produknya tuh kurang ini, jadi dosennya bisa mengasih tambahan ataupun masukan yang menurut dosen itu kurang, sehingga kita juga bisa memperbaikinya. Terus juga pada ada juga kaitan beberapa komponennya tadi. Komponen kan? Komponen yang tahapan ya. Kalau komponen ada juga komponennya itu seperti kayak menganalisis kurikulum dan juga pembelajarannya. Terus juga ada membuat modul ajar dan RPP. Selanjutnya itu menghasilkan tugas 1. Itu juga nggak sih? Berarti dilewatin aja. Selanjutnya ini. CPMK tuh apa? CPMK. Pembelajaran mata kuliah. Kan diskusi kan nggak apa-apa. Ini ya. Jadi selanjutnya ini kita akan membahas keterkaitan dengan CPMK bab 1 yang mendukung CMK 1 sebagai basis analisis kurikulum dan karakteristik peserta didik sebagai fondasi desainnya. Ini kita masuk ke poin yang B, yaitu indikator keberhasilan bab atau apa ini? Observable indikator. Di mana mahasiswa ini dinyatakan menguasai bab 1
Bila dapat, yang pertama menuliskan definisi kerja, yaitu desain pembelajaran sekolah dasar, dan contoh alikmen sederhana, yaitu tujuan, aktivitas, dan juga asesmen dalam satu paragraf. Nah, maksudnya itu siswa ini tidak diminta untuk memberi definisi teoritis panjang, tetapi definisi kerja operasional, yaitu pengertian yang menunjukkan apa yang harus dilakukan guru sekolah dasar saat mendesain pembelajaran. Nah, jadi definisi ini tuh harus langsung terhubung dengan praktik di kelas agar siswanya itu juga melakukan secara langsung dan memahaminya. Selain itu, siswa ini nanti akan mampu menunjukkan keselarasan sederhana antara yang tadi ada 3, tujuan pembelajaran, aktivitas belajar, dan juga asesmennya. Misalnya aja contoh pembelajaran sekolah dasar adalah contoh desain pembelajaran sekolah dasar adalah proses perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan kurikulumnya, karakteristik peserta didik, serta keterkaitan antara tujuan, aktivitas, dan juga asesmennya, agar pembelajarannya itu lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswanya. Misalnya pada tujuan itu, siswa mampu menjelaskan siklus udara. Guru merancang aktivitas mengamati gambar dan membuat bagan siklus udara, serta menggunakan asesmen berupa penilaian hasil bagan dan penjelasan lisan siswa. Selanjutnya yang kedua ada mengidentifikasi minimal 3 ciri pembelajaran mendalam, bermakna, elaboratif, reflektif, dan juga transfer, dan memberi contoh aktivitas sekolah dasar untuk masing-masing. Tadi kita sudah sedikit berdiskusi ya. Nah, jadi ada beberapa ciri yang pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, yang mana yang pertama itu kan bermakna atau meaningful. Nah, pembelajaran bermakna ini tuh terjadi ketika materi itu dikaitkan dengan pengalaman pribadi peserta didik. Nah, contohnya itu seperti pada saat pembelajaran matematika ada soal kayak materi pecahan. Nah, di situ kita sebagai calon guru nantinya bisa meminta siswa untuk seperti membagikan kue di dalam kelompok kecil itu secara adil seperti itu. Nah, lalu mereka bisa berdiskusi hasil pembagian tersebut dengan kehidupan sehari-hari di rumah. Lalu yang kedua itu ada elaboratif. Nah, yang mana elaboratif ini itu mendorong siswa mengembangkan, kemudian memperluas, lalu juga mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Contohnya itu seperti mereka misalnya sudah mengetahui jenis-jenis tumbuhan nih. Nah, siswa bisa membuat peta konsep, mengelompokkan tumbuhan tersebut berdasarkan mungkin tempat hidupnya, berdasarkan ciri daunnya, kemudian manfaatnya, dan juga lain-lain. Kemudian bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Lalu yang keempat, yang ketiga yaitu reflektif. Pembelajaran reflektif ini merupakan kesempatan kepada siswa untuk meninjau kembali. Berarti mereka itu harus menganalisis lagi gitu hasil belajar serta menyadari pemahamannya sendiri. Nah, contohnya itu pada akhir pembelajaran, siswa itu bisa menulis atau menceritakan secara lisan hal yang sudah mereka alami, bagian yang masih membingungkan, kemudian juga perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran seperti itu. Kita juga sering ya kayak gitu ya. Seperti itu. Lalu ada yang keempat, transfer. Ini ditandai dengan kemampuan siswa yang menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut pada situasi atau konteks yang berbeda. Nah, jadi mereka itu ketika pembelajaran bahasa Indonesia, mereka sudah memahami suatu materi, lalu bisa dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika setelah belajar, siswa tersebut melakukan pengukuran panjang. Siswa diminta mengukur benda-benda di lingkungan sekolah atau rumah dan membandingkan hasilnya dengan satuan yang berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, menyusun peta masalah pembelajaran sekolah dasar yang autentik secara rencana produk PJBL yang realistis dan dapat diuji coba melalui micro teaching. Nah, peta masalah pembelajaran SD yang autentik itu merupakan identifikasi dan pemaparan masalah pembelajaran yang nyata dan relevan di kelas. Dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar itu, peta masalah ini harus sesuai dengan masalah yang bisa ditemukan di lapangan yang sering dihadapi oleh siswa atau guru.
Contohnya itu pada peta masalah yang bisa ditemukan di sekolah dasar itu pada siswa kelas 6 biasanya itu kesulitan memahami konsep eh, pecahan dalam soal cerita. Kan biasanya guru itu menerangkan dengan soalnya yang begini, siswanya bisa menangkap, kayak mudah memahaminya. Nanti kalau diberi tugas lagi dengan soal yang berbeda itu biasanya siswa lebih susah untuk mengerjakan, soalnya kan ada yang beda gitu kan, materi apa. Alur ceritanya Iya gitu. itu kan biasanya siswa kayak susah untuk mengelompokkan yang mana yang harus dikerjakan dulu gini itu. Terus yang selanjutnya itu kayak eh, siswa itu biasanya juga mampu mengerjakan soal pecahan dalam bentuk angka, tetapi seringkali tuh siswa SD tuh masih susah untuk mengerjakan soal yang bentuk cerita karena dia kayak masih kurang dalam literasi, sehingga masih kayak apa itu kurang memahaminya soal tersebut. Nah, terus analisis akar masalah itu yang pertama peserta didik. Nah, siswa itu belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna pecahan, sehingga makna pecahan tersebut susah untuk dipahami dan juga belum mencakup bagian dari keseluruhan, sehingga kesulitan dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua itu materi. Nah, pemahaman siswa terhadap pecahan hanya terbatas pada operasi hitung dan belum mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya itu strategi atau aktivitas. Nah, aktivitas pembelajaran ini biasanya dilakukan lebih cenderung berfokus pada soal latihan tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswanya itu kayak masih kurang paham. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kan mereka pasti udah kayak pernah mengalaminya dan mereka juga mudah untuk memahaminya. Selanjutnya itu yang terakhir asesmen. Nah, asesmen ini biasanya yang digunakan itu cenderung bersifat prosedural dan tidak menguji pemahaman konsep dalam konteks dunia nyata ataupun kehidupan sehari-hari. Terus ada target perbaikan. Nah, di sini siswa dapat mengidentifikasi pecahan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan dapat menjelaskan alasan mengapa pecahan digunakan dalam situasi tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada rencana produk PJBL yang realistis dan dapat diuji coba melalui micro teaching. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya produk yang dapat dikembangkan dalam project based learning itu kayak desain pembelajaran yang mencakup kayak tadi tuh udah disebutkan modul ajar dan juga LKPD, terus RPP, terus ada rubrik penilaian juga. Nah, pada modul ajar itu biasanya berisi tentang penjelasan konsep dan juga konsep tentang materi pecahan tersebut. Nah, contohnya itu kayak menggunakan aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari seperti kayak perhitungan resep masakan dan juga pembagian hadiah. Dan juga biasanya kalau biasanya kan anak-anak kayak ikut ke pasar. Nah, nanti kayak mereka tuh ikut ibunya ke pasar seperti kayak beli baju. Nah, kan pasti ada kayak diskon gitu. Terus nanti kayak Kayak anaknya bisa menganalisis sendiri. iya. Gitu. Terus yang selanjutnya itu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini berisi soal cerita. Kan tadi masalah awalnya itu peserta didik masih kurang paham tentang soal cerita, materi tentang pecahan. Nah, di LKPD tersebut kita bisa membuat soal cerita yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka, kayak yang pernah kita alami lah, sehingga siswa tersebut juga bisa mudah memahami dan mengerjakan soal tersebut dengan mudah kalau tidak ada kesulitan.
Yang selanjutnya itu rubrik penilaian. Nah, pada rubrik ini digunakan untuk menilai pemahaman siswa dalam mengerjakan LKPD tadi. Nah, bagaimana mereka itu juga mengaplikasikan pecahan dalam kehidupan nyata. Lalu yang C ada peta konsep bab. Nah, di sini ada desain pembelajaran di sekolah dasar atau OBE. Nah, ini sepertinya berurutan. Yang pertama itu ada alignment, itu tujuan, aktivitas, asesmen, kemudian deep learning, bermakna, elaborasi, refleksi dan transfer, kemudian ada PJBL atau project semester, kemudian ada portofolio atau produk lengkap ditambah dengan bukti uji coba dan juga revisi. Jadi pada peta konsep yang pertama ini kan ada OB. Nah, di situ ini pemahamannya itu nanti menjadi dasar agar desain pembelajarannya ini sesuai dengan kurikulum dan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Nah, yang kedua ini alignment yang isinya itu ada tujuan, aktivitas, dan asesmen yang sudah dijelaskan oleh saudari Nurul tadi. Nah, di situ itu nanti akan menjadi penyelarasan untuk memastikan pembelajarannya itu agar berjalan terarah, jelas, dan juga konsisten. Yang selanjutnya, peta konsep selanjutnya ini ada deep learning yang di dalamnya itu berisi bermakna, elaborasi, refleksi, dan juga transfer. Yang mana pada tahap ini tuh nanti siswa harus mampu merancang aktivitas pembelajaran di SD yang tidak hanya menghafal tetapi juga dapat membantu siswanya itu memahami, mengolah, dan juga menerapkan pengetahuannya itu dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya PJBL. Di sini itu nanti mahasiswa kita ini merancang dan mengembangkan produk pembelajaran yang nyata dan kontekstual sebagai solusi atas masalah pembelajaran di SD. Yang terakhir, portofolio. Nah, nanti akhirnya ini seluruh proses dan hasil pembelajaran dikumpulkan dalam bentuk portofolio ini yang berisi produk pembelajaran lengkap, bukti uji coba misalnya micro teaching, serta hasil refleksi dan revisi. Jadi portofolio ini tuh menjadi bukti ketercapaian CPMK secara utuh dan juga berkelanjutan. Udah. Portofolio. Ini yang tematik kasus. Tapi ada kayak pertanyaan tematiknya juga. Iya. Apakah masalahnya pada konsep pengembangan? Ya enggak. Nah, di sini ada pemantik kasus, yaitu kasus pada kelas SD. Nah, kasus pertama itu anak bisa mengerjakan latihan tetapi tidak paham, di mana di kelas 4 di kelas 4 guru mengajarkan pecahan. Siswa mampu mengerjakan soal latihan tersebut yang mirip dengan contoh, namun ketika diberikan soal cerita konteks, belanja atau membagi kue, banyak yang keliru. Saat diskusi, siswa cenderung menunggu rumus dan tidak mampu menjelaskan alasan langkahnya. Nah, pertanyaan pemantiknya yang pertama adalah, apakah masalahnya pada konsep dalam kurung pemahaman, pada strategi pembelajaran, pada bentuk tugas, atau pada asesmen yang terlalu prosedural? Nah, menurut kalian? Masalah utamanya itu siswa kayak tidak memahami konsep sehingga dia cuma memahami prosedur saja. Memahami pecahan itu secara mendalam sehingga mereka hanya menghafal prosedur atau rumusnya saja gitu kan. Kalau cuma menghafal gitu, kalau kita nggak paham tentang konsepnya kan sama aja kayak kita nggak tahu akan ngerjakan yang mana dulu gitu kan kalau di soal cerita. Nah, terus dalam hal tersebut juga
seringkali tidak menghubungkan dengan kehidupan nyata, kehidupan siswa gitu, sehingga siswa selanjutnya itu siswa bisa mengerjakan soal latihan yang serupa dengan contoh, namun tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kayak mengaplikasikan pecahan gitu kan, seperti kayak membagi kue gitu. Siswa masih kurang paham membagi kue dengan rata itu gimana biar adil kepada temannya tuh. Kayaknya memang gurunya mungkin lebih menjelaskan kayak ke satu konsep Iya. aja nggak sih. Jadi ketika dihadapkan dengan konsep yang berbeda, mereka tuh tidak paham seperti itu. Lalu yang kedua ada, jika tujuan pembelajaran menuntut HOTS dan transfer, perubahan apa yang harus dilakukan pada aktivitas dan asesmennya? Perubahannya ya, Iya. perubahannya tuh misalnya siswa itu diberi tugas untuk menghitung pecahan saat berbelanja ataupun membagi kue dengan konteks sosial yang mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mengasih soal tersebut akan membantu mereka untuk mengaitkan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari, atau gimana ya gitulah pokoknya. Oh, ternyata sebenarnya soal tersebut tuh belum termasuk mendukung HOTS dan transfer. Nah, jadi agar tujuan pembelajaran tercapai, perubahan perlu dilakukan terutama pada aktivitas pembelajaran dan asesmen, bukan hanya sekedar rumus dan atau materi. Nah, jadi di situ lebih kayak kita tuh lebih sering berlatih lah ya, karena kan Iya. MTK bukan Cuman cuma menghafal gitu. iya, karena kan kita pun masih kayak kalau belajar minggu ini minggu depan sudah lupa ya kan. Jadi lebih harus sering latihan supaya mereka tuh lebih paham terhadap konsepnya dan juga penalarannya tuh lebih jalan. Kan matematika juga sering digunakan dalam kehidupan kita, kayak belanja kita habisnya gini segini, terus kita juga harus paham kalau dapat kembalian tuh kita juga harus mengetahui lah jumlah uangnya berapa. Nanti kan bisa juga kan anak kecil gitu kan, sebagai masih sekolah dasar kan biasanya kayak dikasih uang orang tuanya, uang 50 gitu, suruh beli ini, habisnya tuh 15.000. Nah, nanti dikasih kembalian cuma 10.000. Kan itu juga bisa membuat siswa kayak masih kurang paham lah tentang matematika, sehingga matematika itu memang penting dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk menghafal materi saja atau rumus. Mungkin juga perubahan yang perlu dilakukan itu seperti mencontohkan dengan soal yang berkaitan dengan kehidupan nyata ya, karena kayak yang tadi belanja, potong kue, berbagilah Iya. gitu. Lalu soal yang ketiga, produk desain apa yang perlu disusun agar guru bisa mencoba solusi yang terukur? Ya, kalau misalnya kita itu jadi guru harus menyusun desain itu sesuai dengan pembelajaran project yang kita berikan. Kita bisa nyoba pakai media yang pernah kita pelajari seperti membuat smartbook pecahan agar siswanya lebih tertarik untuk kita mengujinya seberapa jauh siswa itu paham dengan materi konsep yang kita berikan dan mentransfernya ke situasi baru secara terukur. Baik.
itu? Apa sih emang itu dulu? Catatan itu kan. Baik, kita lanjut. Ada desain pembelajaran sekolah dasar dalam kerangka OBE. Nah, OBE dalam konteks mata kuliah ini berarti capaian atau CPL atau juga CPMK. Nah, harus terlihat melalui bukti. Kemudian juga karena itu, pembelajaran dan penilaian tidak berhenti pada mengetahui konsep, nah tetapi menghasilkan perangkat yang bisa diimplementasikan, Dan juga diuji. bisa diuji melakukan praktik. Ya, seperti itu. Supaya nantinya keberhasilan belajar itu Berjalan dengan diukur dari kualitas produk dan proses, bukan hanya sekedar dari pemahaman konsep tadi. definisi kerja selanjutnya itu definisi kerja operasional atau desain pembelajaran sekolah dasar. Dalam buku ajar ini merupakan proses sistematis yang merancang pengalaman belajar peserta didik supaya tujuannya itu pembelajaran tercapai secara bermakna melalui keselarasan antara tujuan atau indikator pembelajaran dan juga aktivitas sumber belajar serta asesmen dan rubrik penilaian. Nah, keselarasan ini juga menjadi kunci supaya pembelajaran itu belajar lebih terarah dan efektif. Terus ini ada implikasi langsungnya ya. Yang pertama itu tujuan tidak boleh mengambang, harus terukur dan menunjukkan level berpikirnya. Tujuan ini juga harus dirumuskan secara jelas sehingga Nantinya terukur. bisa terukur dengan baik dan juga menunjukkan tingkat berpikir yang ingin dicapai. Nah, implikasi yang kedua itu aktivitas harus mengantar. Implikasi itu masalah. Implikasi itu Enggak kan- salah. bukan ya? Apa? Bisa campur Oh iya. pada tujuan Itu dari bukan apa? sekedar aktivitas ramai. Maksud dari implikasi langsung tersebut adalah aktivitas pembelajarannya ini harus dirancang Untuk benar-benar membuat siswa itu dapat mencapai tujuannya dengan baik, bukan sekedar membuat kelas terlihat aktif dan tapi tiap individunya itu juga harus paham gitu loh dalam pembelajaran. Implikasi yang ketiga itu asesmen harus mengukur apa yang dituju, bukan yang kebetulan mudah diukur. Jadi maksudnya ini adalah asesmen ini harus mampu mengukur kompetensi yang dituju dalam tujuan pembelajaran, bukan hanya aspek yang paling mudah saja diukur. Jadi Emang kalau udah ada tujuannya itu ya harus dilaksanakan. mau sesulit apapun jangan hanya yang mudah saja yang diukur. Iya, jangan pantang menyerah, harus tetap semangat. Iya. Masih ada mana lagi? Napas dulu. Selanjutnya ada deep learning atau pembelajaran mendalam atau makna operasional. Nah, dalam RPS sendiri itu deep learning didefinisikan sebagai pembelajaran yang membangun pemahaman konseptual kuat, kemampuan transfer, elaborasi, dan refleksi. Nah, praktik utamanya meliputi aktivitas pengetahuan awal, eksplorasi konsep, diskusi bermakna, penerapan autentik, umpan balik formatif, dan juga refleksi perbaikan. Nah, agar definisi itu bisa dipakai saat mendesain, gunakan 4 penanda berikut. Ada apa aja? Yang pertama itu ada bermakna atau meaningful. Nah, jadi di sini peserta didik mengaitkan materi dengan gagasan inti dan pengalaman konsep nyata. Contohnya itu
pecahan memahami sebagai Dipahami Dipahami. sebagai bagian dari keseluruhan. keseluruhan, bukan hanya prosedur operasi hitung. Nah, iya seringkali kan kita di SD pun ataupun sekarang merasa kayak kalau ada soal itu ya kita harus mengerjakan saat itu, ya kayak itu wajib kita kerjakan karena disuruh sama gurunya Iya. gitu, bukan untuk bisa dipakai di kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang kedua ada Elaboratif. Nah, di sini peserta didik itu memperluas pemahaman seperti kayak menjelaskan, membandingkan, dan juga memberi alasan dan juga menguji ide mereka. Contohnya itu dalam pecahan tadi. Nah, misalnya mereka bisa diminta untuk membandingkan 1/2 ataupun 2/4 dan menjelaskan bagaimana kedua pecahan tersebut sama meskipun bentuknya itu berbeda kan. Yang pertama itu 1/2 dan yang kedua itu 2/4 kan. Kalau ini berbeda, tapi kan kalau dibagi itu bisa kayak sama aja setengah nggak sih? Iya, bisa. Yang 2/4 itu terus juga masalah ini tuh dapat membantu siswa memperluas pemahaman mereka tentang hubungan antara angka-angka tersebut. Nah, yang ketiga itu Ada suaramu ya, aku nggak kuat. Itu dipotong aja. Hah? Enggak. kami ketawa-ketawa. Enggak sanggup. kan diskusi. Oh. Ambil aja. Oh, ambil aja. Mumpung Jadi, kami itu. yang ketiga ini ada reflektif, Ya. yang mana peserta didik ini menilai strategi belajarnya, mengapa cara ini tuh berhasil atau enggaknya gitu. Contohnya itu misalnya di akhir pembelajaran pecahan, siswa ini diminta untuk menuliskan 2 hal yang mereka pahami dengan baik, 1 hal yang yang masih membingungkan, dan rencana untuk memperbaikinya itu gimana. Nah, hal ini itu kan memungkinkan siswanya untuk menilai pemahaman mereka dan menyusun strategi perbaikannya itu untuk mengatasi kebingungannya. Misalnya dengan mencoba soal-soal tambahan atau berdiskusi dengan temannya. Nah, lalu yang keempat itu ada transfer. Yang mana transfer ini merupakan pemahaman digunakan pada situasi baru atau tidak identik dengan contoh. Nah, di SD itu biasanya ada contohnya itu seperti pecahan dipakai untuk membaca resep, diskon harga, atau pembagian tugas kelompok. Bukan cuma kayak 1/ini dibagi ini, Iya. tetapi kayak di kehidupan nyatanya dipakai seperti itu. Seperti itu. Ataupun mereka biasanya diminta untuk menghitung berapa banyak yang harus dibayar, kayak misalnya ada diskon 1/4 gitu. Nah, mereka pasti berpikir 1/4 tuh bayarnya berapa ya. Tuh. Kalau dikasih uang 10.000, 1/4 dari 10.000 berapa ya? Iya gitu. Dengan hal itu juga memungkinkan mereka untuk mengaitkannya pembelajaran dengan pengalaman nyata, pembelajaran yang diajarkan guru di sekolah, sehingga mereka tuh lebih mudah untuk mengingat dalam kehidupan sehari-hari kalau mengaitkannya dengan kehidupan mereka. Begitu. Baik, kita lanjut. Ini ada project based learning. Ini masih project based learning. Itu mesin produksi portofolio. Dalam RPS, PJBL ini digunakan agar mahasiswa menyesuaikan proyek semester berupa paket desain pembelajaran di SD yang lengkap dan dapat diimplementasikan melalui tahapan pernyataan pemantik atau masalah autentik, perencanaan desain,
penjadwalan dan pembagian peran, pengembangan produk dan monitor, uji coba atau micro teaching, kemudian revisi berbasis bukti, kemudian presentasi atau expo produk seperti itu. Yang pertama tadi pertanyaan titik itu masalah otentik. Kayaknya kayak yang kemarin enggak sih, misal di sekolah tidak ada tong sampah. Kenapa bisa tidak? Kenapa di sekolah itu banyak sampah? Nah, Karena tidak ada tong sampah. karena iya, terus jadi siswa itu mau buang Sampah itu sampah di mana? sembarangan. Seperti itu. Kemudian direncanakanlah, wah mau bikin apa nih supaya Siswanya itu tidak membuang sampah sembarangan. seperti itu. Lalu dijadwalkan kapan bisanya, kapan selesainya. Kemudian dibagilah peran. Ya, peran dalam kelompok tersebut kan biasanya kalau disuruh membuat tong sampah kan ada yang disuruh membawa ini, kamu ada nggak itu. Kalau ada kan bawa aja, kalau memang diperbolehkan untuk dibawa gitu kan lebih menghemat biaya gitu kan, kayak memanfaatkan bahan bekas lah, kayak apa, botol kok botol Ini galon galon juga itu bisa. iya, galon juga bisa. Terus kayak ember cat Ember yang cat gede yang itu loh, bisa. gitu juga bisa dimanfaatkan untuk jadi tong sampah, sehingga siswa tersebut kan di sana ada tong sampah, jadi kan dia nggak akan buang tong sampah di selokan, di laci, sehingga dia juga dapat menjaga lingkungan sekitar sekolah tersebut. Coba supaya lingkungannya tuh bersih, nyaman, dan juga ramah lingkungan. Terus mungkin kalau memang ada tong sampah tapi masih juga mungkin bisa kayak ada yang mengingatkan lah Iya. gitu di grup, atau kayak didenda seperti itu. Iya, biasanya anak SD bagian tugasnya. itu kalau nggak ada yang teratur, kayak denda ini, Bu, ini nggak membuang sampah di tempatnya. Jadi harus ada yang mengadukan. Iya. Lalu yang kemudian pengembangan produk dan monitoring. Ini kayaknya waktu udah jadi kita kayak diituin dulu, wah ini udah pas belum atau ada yang mau ditambah. Iya, betul. Kayak itu udah dikumpulkan belum ya kalau gitu? Belum. Masih mengembangkan produknya ya, kayak masih diskusi ini kurang apa gitu kan. Misal cat yang cat tadi udah dicat tapi masih satu warna. Iya, Terus kayak kurang aduh ada menarik yang kurang, gitu. Jadi ada yang monitor Supaya tong sampah tersebut tuh Terus selanjutnya ada uji coba. Nah, udah mulai uji coba nih. Uji coba kayak ada nggak sih yang mau buang sampah di sini? kalau nggak ada berarti ya siswanya Apa masalah masih nih? masih nggak sayang terhadap lingkungan kan. Kalau kita membuang sampah sembarangan kan itu akan membuat lingkungan di sekitar sekolah kan tercemar, kayak banyak lalat, banyak apa, belatung, Bau kan jadinya mengganggu konsentrasi waktu belajar. Kan kalau membuang sampah di tempatnya kan enak dipandang, wah tempatnya bersih, enak, nyaman untuk buat belajar kan. Mantap. Kemudian ada revisi berbasis bukti. Berarti setelah kita tong sampah tadi, Menguji cobanya tadi, kita lihat apakah terbukti itu tuh ampuh atau tidak. Kalau misalnya belum ampuh, ya harus bagaimana lagi? Iya. Berarti harus ulang Kesadaran lagi. diri masing-masing. Kesadaran diri siswanya. Iya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada presentasi atau expo produk. Kan Biasanya kan kalau disuruh membuat tong sampah, dipresentasikan itu kan seluruh kelompok ataupun individu itu kan membawa tong sampahnya itu kan biasanya kayak ditaruh di depan tuh kan, nanti semua siswa di situ kan melihat, wah punya itu bagus banget, bagus ini. Terus kayak produk tong sampahnya itu berhasil gitu loh, kayak memikat
terikat, kayak membuat terpukau. Terus juga kayaknya kalau presentasi produk itu apakah tujuannya sudah tercapai atau belum, kemudian manfaatnya apakah ada atau tidak, seperti itu. Ya, terus biasanya kalau presentasi itu kayak menjelaskan cara membuatnya juga bisa jadi gak sih, cara membuatnya itu. Nanti kalau nggak dipresentasikan kan ada juga yang membeli tong sampah yang udah jadi. Itu kan zaman sekarang kan banyak yang kayak gitu, kayak nggak mau repot lah buat gini, buang-buang duit, banyak pengeluaran, kalau beli kan cuman segini, kita nggak payah mengeluarkan tenaga, kita cuman beli uang gitu. Itu kan yang bawah. Selanjutnya itu Jadi Jadi intinya pada mesin produksi portofolio ini, kita sebagai mahasiswa ini harus mampu mengotak-atik produk dari proyek yang kita bikin dari awal hingga akhir pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan siswanya. Nah, jadi makna pentingnya untuk bab 1 ini adalah siswa ini belum dituntut untuk menghasilkan produk yang sempurna. Yang penting dia itu bisa memulainya itu dengan benar dan paham. Fokusnya ini untuk memilih masalah pembelajaran SD yang nyata, menetapkan produk yang jelas dan realistis, serta merencanakan bukti pelaksanaannya. Langkah awal ini sangat menentukan kualitas portofolio hingga akhir semester nanti. Gambaran. Nah, selanjutnya itu ada gambaran produk portofolio proyek semester. Nah, produk utama proyek semester di RPS itu merupakan paket desain pembelajaran sekolah dasar yang implementatif. Komponennya meliputi analisis kurikulum, CP, TP, ATP, dan juga tujuan plus indikator, terus analisis peserta didik seperti modul ajar atau RPP, terus lembar kerja peserta didik, dan juga media pemanfaatan teknologi, terus asesmen. Nah, asesmen itu ada 3, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, beserta instrumen dan rubrik autentik, serta microtesting dan revisi berbasis bukti. Selanjutnya latihan terarah atau in class. dalam kelas. Jadi pada bagian ini itu berfungsi sebagai jembatan antara konsep dan juga praktik, yang mana siswa ini dilatih secara bertahap untuk menemukan masalah pembelajaran SD yang autentik, menganalisis akar masalahnya, lalu merancang solusi awal berupa produk desain. Latihan dilakukan di kelas agar siswanya ini tidak menunda sampai tugas akhir, sekaligus mendapat umpan balik awal sebelum menyusun tugas 1. Intinya latihannya itu cepat, terarah, dan juga langsung mengarah ke portofolio tersebut. Terakhir aja. 10. Sorry. Coba scroll.
Iya, kalau dia. Ini kan nomor 10. Kalau 10 8. Kita gimana tuh? Cepat panjang. Ini yang identifikasi berarti. Iya kayak tugas kita nggak sih? Ya udah, kita anu. Tadi kan ini juga udah dibahas waktu awal tadi. Ini aja ngomongin singkat. Yang selanjutnya itu tugas 1 atau portofolio awal. Nah, pada subbab ini menjelaskan tugas resmi pertama dalam portofolio semester, yaitu peta masalah pembelajaran di sekolah dasar dan rencana proyek dalam 1 halaman. Nah, tugas ini biasanya menilai masalah kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tentang masalah nyata dan menganalisis kebenarannya, serta merencanakan produk pembelajaran yang realistis dan juga dapat diuji melalui micro teaching tadi. Nah, intinya itu bukan teori saja, tetapi tetapi itu kerja awal yang berdasarkan dengan bukti. Lalu selanjutnya ada pertanyaan cek pemahaman atau self check. Ya. Apa tuh yang pertama? Yang pertama adalah bedakan tujuan pembelajaran versus aktivitas pembelajaran dengan contoh sekolah dasar. Tujuan dan aktivitas versus versus aktivitas. Kalau tujuan itu lebih kayak itu ya sih, apa yang mau dicapai. Kalau aktivitas tuh hal yang harus dilakukan gitu aja dalam pembelajaran. Aktivitas itu lebih ke Tindakan yang tindakan dilakukan dalam pembelajaran itu. agar tujuan itu bisa tercapai. Iya. Seperti itu. Contohnya di SD nih, yang pecahan. Siswa mampu menjelaskan makna pecahan sederhana dan menerapkannya dalam situasi sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya kan. Kalau aktivitas pembelajarannya itu siswa itu membagi kue atau dengan melipat kertas itu menjadi Jadi aktivitas yang dapat dilakukan siswa tersebut adalah membagi kue atau melipat kertas dalam kelompok. Nah, yang mana menggambar hasil pembagian, mendiskusikan alasan pembagian tersebut, lalu mempresentasikan hasilnya. Jadi, ketika aktivitas tersebut dilakukan, maka insya Allah tujuannya akan tercapai. Seperti itu. Nah, yang dua apa ya? Lalu yang kedua, jelaskan mengapa asesmen prosedural dapat menghambat transfer. Karena prosedur asesmen ini hanya menilai kemampuannya itu berdasarkan mengikuti langkah datanya saja. Yang ketiga adalah sebutkan 2 cara membuat aktivitas lebih elaboratif dan reflektif untuk siswa sekolah dasar. Nah, yang pertama kamu dulu. Ya, yang pertama meminta siswa menjelaskan alasan berpikirnya baik secara lisan maupun tertulis. Misalnya kenapa kamu milih cara ini. Nah, yang kedua itu memberikan waktu refleksi pada akhir pembelajaran, seperti kayak menuliskan hal-hal yang belum dipahami pada pembelajaran tersebut, sehingga siswa itu dapat sehingga siswa tersebut tuh lebih gimana ya? Kan tadi kan kayak menuliskan hal-hal yang belum dipahami, sehingga lebih leluasa lah untuk mendapatkan jawaban dari gurunya, sehingga dia tuh supaya nanti kalau dapat
mendapat jawaban dari gurunya supaya refleksi ya. iya itu, aduh capek aku. Gitulah pokoknya ya tadi. Nah, jadi gurunya tahulah apa yang perlu diperbaiki aktivitasnya. Ya gitu. Ya. Lalu soal yang keempat, apa sih bedanya proyek PJBL? Loh, kok proyek PJBL? Kan PJBL itu udah proyek. Iya. Atau produk pembelajaran dengan tugas biasa yang sekedar mengumpulkan file. Apa ya bedanya? Bedanya Kalau PCBL diuji, kalau tugas hanya mengumpulkan saja, Dikumpulkan nggak perlu saja. diuji. Iya. Terus kalau tugas hanya tugas biasa umum sewajarnya siswa nggak sih? Kalau PJBL Nggak itu perlu kayak project-project gitu. yang lebih bermakna gitu. iya, jadi kalau lebih ke proyek itu hasilnya tuh kelihatan. Iya. Dapat dibuktikan. Lah, baik selanjutnya ada refleksi bab atau metakognisi calon guru. Nah, jadi pada sebab ini tuh menekankan refleksi ini sebagai calon guru yang profesional, bukan hanya sekedar rangkuman materi, tapi siswanya ini tuh diajak untuk menyadari juga apa yang telah dipelajari, masalah pembelajaran SD yang paling relevan untuk dijadikan proyek, serta bukti apa yang akan dikumpulkan dan apa yang harus direvisi agar benar-benar berbasis data. Itu apa? Baik, di sini ada soal ya. Kita Ada 3 mungkin soal. jawab satu-satu, yes. Yang pertama adalah hal paling penting yang saya pelajari dari bab 1 adalah apa? Hal yang paling penting. Paling penting sih Kok sama? eh, kayaknya paling penting itu Kita tahu langkah-langkah untuk membuat Produk. iya membuat langkah-langkah membuat produk ya kan banyak ya tadi Iya, langkah-langkahnya. komponennya, tahap-tahapannya itu. Kalau kita nggak paham, kita bakalan produk tersebut tidak tercapai dengan baik. Iya, jadi kalau misalnya ada yang hilang berarti bisa jadi produknya bisa saja Gagal. Terus tadi kita bisa paham ciri-ciri pembelajaran yang mendalam, yang isinya itu ada bermakna, elaboratif, Terus reflektif, dan terus juga juga transfer. Yang kedua ada masalah pembelajaran sekolah dasar yang paling layak proyek bagi saya adalah karena apa ya? Apa ya? Kayaknya kalau aku sih lebih ke mungkin guru tuh kebanyakan lebih mengasih teori ya dibanding dengan praktek secara langsung. Maksudnya kayak tidak berhubungan dengan pengalaman siswa tersebut, kejadian yang nyata di kehidupan siswa tersebut. Jadi siswa tersebut tuh ya kurang memahami. Jadi tidak melekat di otaknya gitu. Jadi pembelajarannya itu hanya berlangsung ya pas berlangsung itu masuk di situ keluar lagi kayak gitu. Lalu yang ketiga ada bukti apa yang paling mungkin saya kumpulkan saat micro teaching pada revisi saya benar-benar berbasis data. yang pastinya lembar observasi. Terus Karena juga- kan kita udah mengamati secara langsung. Ya. Terus juga ada hasil kerja simulasi siswa. Kan tadi kan kita sebagai guru membuat lembar kerja LKPD itu terus dibagikan kepada siswa. Nah, siswanya itu mengerjakan gitu. Terus juga ada catatan umpan balik yang formatif karena bukti tersebut itu dapat menunjukkan secara langsung bagaimana ketercapaian tujuan dan juga kualitas dalam pembelajaran yang efektif dan juga untuk dasar revisi desain pembelajarannya. Nah, Nah, Seperti itu. Jadi semuanya harus benar-benar kita udah.
Ya tadi. Perubahannya loh drastis. Ini nggak bisa. Nah ini. Baik, kesimpulan yang pada bab 1 yang telah kami jelaskan tadi, bab 1 ini menekankan desain pembelajaran pada sekolah dasar yang berbasis OBE yang menyelaraskan antara tujuan, aktivitas, dan juga asesmen yang didukung di pembelajaran mendalam serta PJBL (Project Based Learning) untuk menghasilkan produk pembelajaran yang diuji dan direvisi berdasarkan bukti sebagai sebagai fondasi portofolio semester kan. Nah itu mungkin ada tambahan. Cukup ya. Oke. Gitu nih. Nggak apa, nggak untuk Loh, aku ya. Jadi cukup sekian diskusi kami hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.